Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Rokan Patpoto, yang kami hormati Datuk Ketua LKA Kecamatan Rokan Patpoto, seterusnya yang kami hormati Bapak Imam Masjid yang bergabung pada kegiatan GSSB Zona 1 yang hadir pada subuh ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita, sehingga sisa-sisa umur yang masih diberikan Allah ini dapat kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Karena banyak orang umurnya panjang tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, kemudian banyak pula amal ibadahnya. Wa syarrun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia orang yang panjang umurnya, banyak amal ibadah. Itu orang yang paling baik. Tapi sejelek-jelek manusia di dunia ini orang yang panjang umur tapi sedikit amal ibadahnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita bisa mensyukuri nikmat umur ini, karena umur ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. La tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'in. Tidak boleh seorang manusia melangkahkan kaki, mengayunkan tangan pada hari kiamat sebelum ditanya dengan 4 hal. Salah satu di antara yang 4 itu adalah an umrihi fi ma abnah. Tentang umur, kemana kalian gunakan? Apakah untuk beribadah atau untuk sia-sia belaka? Ini mesti kita pertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu, di dalam sebuah lagu itu disebutkan, apa kata lagu itu Pak? Kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Inilah pertanggungjawaban kita. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, nampaknya ibu-ibu semua pada subuh ini sehat. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Keluarga sehat? Kantong? Alhamdulillah sehat. Walaupun lah tanggal 24 hari gona, lah agak menipis kepala. Pas kantong lah menipis, 30 undangan GSSB malam subuh itu, ikulah elok nasibnya Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, pada subuh Sabtu yang penuh barokah ini
Sebagai judul pengajian kita adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu musuh yang sangat besar bagi manusia itu adalah nafsu. Karena nafsu ini Bapak Ibu ada pada diri manusia. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan Bapak Ibu, yang paling borek itu adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak nampak, tetapi dia ada pada diri kita. Sama dengan setan. Setan itu tidak nampak, tetapi dia ada pada diri kita. Itu makanya Allah menyatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti tingkah laku perbuatan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata. Maka dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, wala tattabi'u. Tentang hawa nafsu ini juga disebutkan oleh Allah pada surat Shad ayat yang ke-26, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kalian perturutkan hawa nafsu yang ada pada diri kalian, fayudillaka an sabilillah, karena sesungguhnya hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Aku nak kita kaji subuh iko Pak. Ratu-ratu nafsu itu mengajak manusia untuk masuk neraka. Bekulai pengecualiannya Pak. Hanya satu macam nafsu yang mengajak kita masuk surga. Namanya nafsu mutmainnah. Jadi kalau betul Ustaz lai berapa macam nafsu yang lain pada diri awak kau. Menurut ulama sufi Bapak Ibu, nafsu yang ada pada diri kita ini ada 7 macam nafsu. Nafsu yang pertama namanya nafsu amarah. Aku Bapak Ibu sekalian, nafsu amarah tu singgung orang sukoci berang, meradang-radang Bapak Ibu, marah. Semua kita ada nafsu amarah ini Pak. Kalau ditanya setiap orang lain yang tidur punah berang gorah, pasti berang Bapak Ibu, pasti meradang. Itu nafsu amarah. Makanya kata Nabi, la tabdab walakal jannah, jangan kalian marah. Kalau kalian sanggup menahan marah, walakal jannah, kalian akan masuk ke dalam surga. Sebab marah ko Bapak Ibu dikuasai oleh setan. Setan itu diciptakan Allah, iblis itu dari api. Makanya Bapak Ibu kalau lain orang yang berang, dek kan kuat berangnya Bapak Ibu sampai merah urek lienya ko. Muku merah, urek liye merah. Bersetonggang isang dengan kawan Pak. Makanya kata Nabi, kalau kalian marah, cepat-cepatlah berwudu. Falyatawaddo, berwuduklah. Kalau kalian sedang marah, copek-copek berwuduk Pak. Di kalau awak sedang marah, berwuduk. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu makanya kata Nabi Bapak Ibu, kalau kalian sedang marahnya togak, bawa duduk. Ya. Kata Bapak Ibu sekalian, kalau orang sedang bercokak, kata orang yang murorainya tadi, bawa duduk. Tonangkan pikiran abang, bawa duduk. Olah duduknya Bapak Ibu, masih berang-berang je lah, nak mengojar je itu Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu bawa berguliang ni. Lalu duduk tadi bawa berguliang. Kalau masih berguliang, masih meradang Pak, makanya baru dah non ko 3 ke tadi. Fal yatawaddo, bawa berwuduk. Ya Ustaz lah 3 kali berwuduk sungai rokan tu. Masih berangnya lah. Kalau pun tiang menyolom botol lah, sah timu oleh. Insya Allah Pak, hilang marahnya tadi. Langsung dengan inyo pun hilang-hilang. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu nafsu amarah. Makanya ibu-ibu, kalau lai bapak-bapak ku marah, tonangkan inyo Bu, bawa menyanyi.
Meradang jangan meradang kalau tiada artinya. Meradang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, kalau lay perlu nggak podo. Kalau ini perlu sama meradang lah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu nafsu yang pertama, namanya nafsu amarah. Nafsu yang kedua namanya nafsu al-marhamah. Bapa puluh kelakuannya Ustaz. Nafsu al-marhamah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifatnya adalah pemalas. Seperti binatang ternak yang disobek Pak Camat ku tadi. Nak sonang, nak monang, nak konyang, nak belinyang. Inyo no nak menanam pucuk ubi do, tapi pucuk ubi kawan habis di lantaknya. Jadi kami yang tu Pak, nom berkeliaran daerah awak kena itu nafsu al-marhamah. Nak sonang, nak monang, nak konyang, nak belinyang. Jadi kalau lain orang sifat laga itu berartilah ditundukkan oleh nafsu al-marhamah. Tapi dia awakku kai nulai do no. Ditompek lain ku sobek kupanya. Kalau siku alhamdulillah beda-beda tipisnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itulah kalau kita sudah ditundukkan oleh nafsu al-marhamah, maka dia pemalas. Tu masuklah Bapak Ibu orang no pemalih tadi nak sonang, nak konyang, nak monang tadi. Tu masuk orang yang rajin main chip, itu nak sonang, nak monang, nak konyang tu. Awak ini keroju tapi duit mak dapat. Tentu main chip ku tadi lah. Tapi alhamdulillah kini pak di mana-mana nolai leh do. Monang bona pun nolai tompek menyua leh do. Lah habis tu tangkok pak. Baru-baru ikut di muara rumai tigu agetnya kone tangkok. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah lah berkurang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nafsu yang ketiga namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini Bapak Ibu selalu membisikkan ke dalam hati manusia untuk melawan kepada Allah. Contohnya Bapak Ibu, awak ketika berangkat solat subuh tadi, makanya dalam diri awak Pak berlawananlah dua nafsu yang setiap saat berperang dalam diri awak. Pertama namanya nafsu lawamah, yang kedua namanya nafsu mutmainnah. Yang kedua ko Bapak Ibu berlawan. Waktu awak jago subuh tadi kata nafsu mutmainnah, poilah poi semayang subuh ke Masjid Al-Falah. Beko GSSB Ustaz Amrizal yang mengisinya. Lalu ngun jawab mencolu mukunya lah sebulan kono pulang do. Iyo Pak, karena sibuk kini kau kan. Apalagi sibuk etong. Kalau kini di Pasir itu Pak sibuk etong P3K. Sadu pegawai mencari amprah gaji. Sibuk Bapak Ibu sekalian. Makanya kami pun sibuk juga Pak. Ya, sibuk kini kau di mana-mana Pak. Fotokopi ramai kini antrian. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata nafsu lawamah sah boleh. Ari ko grimis lomak tidur lain. Tidur samelah. Itu kata nafsu lawamah. Jadi dua nafsu ini selalu berlawanan pada diri kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, nafsu lawamah sudah kita tunjukkan dan kita sudah datang ke masjid ini, berarti awak monang Pak. Awaklah mengikuti nafsu mutmainnah. Jadi 7 macam nafsu yang lain di dalam diri awakku, nafsu mutmainnah kulah yang paling elok. Itulah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti Bapak Ibu. Jadi yang ketiga namanya nafsu lawamah, yang selalu membisikkan manusia untuk melakukan kejahatan atau melakukan suatu perbuatan dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, kemudian yang keempat namanya nafsu razi'ah. Berapa puluh kelakuan nafsu razi'ah ke Pak?
Nafsu razi'ah ini selalu dia mempunyai sifat riya. Beramal ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain. Ini Bapak Ibu. Kumusojid, rajin, tapi dek nak disanjung orang. Nak dipuji-puji orang. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dia selalu punya sifat riya. Selalu mempunyai sifat busuk hati. Lain di dalam, lain di luar. Nusamu Bapak Ibu dong. Ya. Inilah orang yang sudah dikuasai oleh nafsu razi'ah tadi. Dan dia punya sifat iri dan dengki. Menapik orang irinya. Mencolok orang miskin boncinya. Itulah sudah dikuasai oleh nafsu razi'ah. Beramal nak dipuji dan disanjung oleh orang. Barunya beramal, Pak. Tapi kalau di rumah, malas dia beramal. Kemudian dia punya sifat iri, sifat dengki. Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasadati kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sifat dengki itu memakan amal ibadah seperti api memakan kayu bakar yang sangat kering. Beramal awak, Pak, seperti kayu bakar yang sangat kering yang dimakan oleh api, artinya tinggal abunya sampean leh. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang riya ini disebutkan oleh Allah pada surat Al-Baqarah. Kata Allah, perumpamaan orang yang riya itu seperti abu dia tunggu. Datang hujan, abu tadi Nabi hanya ibak. Nampak bekasnya lah dong. Itulah kalau kita beramal riya, ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain, tidak ada pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu, inilah yang kita sebut tadi, namanya adalah nafsu mutmainnah. Nafsu yang selalu mengajak kita kepada perbuatan baik. Kenapa seseorang itu rajin ke masjid? Diajak oleh nafsu mutmainnah. Kenapa si anu itu rajin bersedekah? Dibisikkan oleh nafsu mutmainnah. Dan nafsu ikulah yang akan dipanggil oleh Allah nanti pada hari kiamat. Itu makanya Bapak Ibu, ketika kita bertawajuh malam Selasa, malam Jumat, apa kata mursyid tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka dibacukanlah Bapak Ibu oleh tukang bagikan batu tadi. Apa katanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aku Pak, ya, oh ayah Ustadz Mardiko kelipah godang tu Pak, di Sungai Dua Indah naun. Kalau ceramah ku di naun Pak, tetap bersuhu dengan beliau kok. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setiap malam Jumat, malam Selasa bertawajuh, dibacakan ayat itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, pulanglah kalian, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian kepada Tuhan kalian, karena kalian sudah diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Jadi tadin Pak, di awal pengajian kita, ayat tadin menyebutkan secara umum ayat itu Pak, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti tingkah laku perbuatan setan. Kemudian yang kedua, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Lain pengecualian Pak, disebutkan oleh Allah pada surat Yusuf
ayat 53. Kalau ayat tadi secara umum Pak, surat Shad ayat 26, sobeknya bahwasanya hawa nafsu itu menyesatkan manusia di jalan Allah. Ada pengecualiannya. Hawa nafsu yang satu ini yang tidak menyesatkan manusia di jalan Allah. Itu disobekkan Allah pada surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku tidak akan melepaskan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang sudah diridhoi dan disayangi oleh Allah. Mana nafsu yang disayangi oleh Allah? Namanya nafsu mutmainnah. Itulah Pak. 7 macam nafsu yang kita kaji pada subuh itu, hanya satu macam nafsu yang mengajak manusia masuk surga, namanya nafsu mutmainnah. Disebutkan oleh Allah pada surat Yusuf ayat 53. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, nafsu yang keenam adalah namanya nafsu marziah. Nafsu marziah ini Bapak Ibu sekalian, dia selalu bersifat panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Nyo panjang angan-angan ko Pak disobekkan di dalam hadis Nabi itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Bapulah contohnya panjang angan-angan tu Pak. Lalu Ustaz, apa bedanya panjang angan-angan dengan cita-cita? Kalau cita-cita boleh awak Pak merencanakan tetapi diikuti oleh perbuatan, itu namanya cita-cita. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau panjang angan-angan itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu selalu menghayal. Malam hari nu mau tidur Pak dah. Lah jam 2 boleh masih melongak ke loteng leh. Nyo kalau orang panjang angan-angan ko Pak, ucapannya jikalau atau seandainya. Seandainya kena jam 1 malam melongak. Seandainya kayu lah ku bisu kan ku boli sawit 50 hektar. Sudah ku rumahku kan ku bangun 20 kali 20. So datang keluarga dari Pekanbaru, naon mak sonanya pulang korokan ko disiku orang tu berkumpul. Kalau layu si sudu ileh kan ko boli motor Pajero semua untuk anak ko boli pulo Agia, untuk bini ko aku mereknya Kaila. Sudah tu kalau layu duit lain kan mati pula lampu ni. Bapak Ibu yang saya hormati, menghayal ya. Kalau layu duit sulai mau kalau bisa aku tambahlah bini ku ni ya. Ikon yang terakhir ku Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia itu menghayal paduhana sebidang pe nulai sawit ni do. Nulai sebidang pe di do sawit ni ko. Tapi menghayal panjang angan-angan tulul amal. Ya. Seandainya ucapannya Pak, seandainya lailah duit ku besok. Padu aku roju nu mau Pak do. Krojonya di kode kopi mota. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya. Inilah orang yang disebut dengan tulul amal. Tulul amal ini sudah dikuasai, namanya nafsu roziah. Jadi kalau lain orang panjang angan-angan Pak, lain Pak kalau kami di pasien naun, gilu kamu meteng gojunya Pak. Panjang angan-angan tada, meteng. Nyo namanya Ali. Jadi dia inyo raja mu meteng di buera namanya Ali meteng. Soboknya Bapak Ibu sekalian, pol kalau poinnya ko ladang terus bueklah. Katu bininya tadi bueklah 2 nasi tungkuih banggo, mak kuat koroju. Dibawalah nasi tungkuih tadi 4 2. Ya, mak kuat berkoroju Bapak Ibu. Sampai ke ladang tadi inyo pun merancanglah dari mana kan mulai menobeh. Rencanaku dari suditin. Sudah dari suditin beko diansu aku cuba puluh dari suditin. Sudah tuh sudut itu puluh. Pokoknya umpek sudut ko
Maka tinggallah di tengah-tengah. Itu untuk di tengah-tengah. Aku saya isukkan ku apa. Lah. Kenal lan berkerojo kan lah pak. Gila kamu meter saya baru. Nyo pun duduk coba merokok puluh sebatang. Sudah merokok sebatang bapak ibu. Agak ku pisau ku tumbuh. Muasah pisau puluh dulu pak. Sudah muasah pisau ku agak kino do. Dari tengah lah agak kekang kecoba. Kalau dari topi ku ni yu do. Coba dari tengah. Ikon olehnya berkerojo oleh. Lamu colu matahari lah luhu pak. Ane betu do makanlah ku dulu. Sudah makan ku beko tentu kuat tenaga ku. Sudah itulah barulah ku ansu beko dari tengah ku lah ku coba. Inyo pun makan. Sudah makan tadi pak mengantuk. Oh Tuhan borek matu ku. Tidurlah dulu. Sampai sore pak nasi bungkus habis dulu. Ikut nilai ini dikerojokan dong. Itulah bapak ibu sekalian orang yang tulul amal. Panjang angan-angan. Gilu kamu meteng sama yang kerojunya pak. Nilai ini selesai kerojunya dong. Inilah bapak ibu laijo pak di tengah masyarakat awak urang nelaga itu tuhnya. Banyak bapak ibu. Ya. Itu kalau orang yang laga itu hobinya di kedai kopi. Minum kopi segoleh pak, tapi 3 kali tambah-tambahnya. Tambah kopi, atau tambah gulu-gulu. Bayinya segoleh tadi nyunya. Atau di tempat kami lah itu pak. Di siku alhamdulillah lah itu. Kinin ko. Bapak ibu sekalian, saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian nafsu yang ketujuh. Itu bapak ibu sekalian namanya nafsu kamilah. Bapa puluh kelakuannya Ustaz nafsu kamilah kok. Nafsu kamilah ini bapak ibu bersifat takabur. Kemudian sombong. Merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Awak ju lah non awaknya. Rupanya awak ju yang kawaknya. Inyo ju yang sontiangnya. Rupanya inyo ju non gontiangnya. Tu kalau kami ni pasien nampak. Awak je lah nan awaknya. Rupanya awak je nan kawaknya. Inyo je nan sontiangnya. Rupanya inyo puluh nan gontiangnya. Merasa diri awak. Oh awak hebat. Merasa diri awak hebat. Itu sifat iblis. Sifat setan. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Tak mau pak. Merasa diri lebih hebat. Aku diciptakan Allah dari api. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Itu kata setan. Tak mau dia sujud kepada Adam. Makanya dia dicampakkan bapak ibu sekalian. Ya. Inilah bapak ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sifat sombong, takabur, membanggakan diri itu dikuasai oleh yang namanya nafsu kamilah. Jadi 7 macam nafsu bapak ibu yang ada pada diri manusia ini. Kemudian bapak ibu sekalian yang berbahagia, sedikit tambahan bapak ibu, di mana pada 7 macam nafsu ini, itu tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya nafsu yang dikuasai oleh setan, itu yang paling besar adalah nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah itu selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridai Allah. Kemudian dia selalu membisikkan ke dalam hati manusia untuk selalu ragu. Ragu pak. Ragu awak. Dalam semayang ragu. Entahlah berapa rakaat semayang ku. Ningek lah pak. Lupa. Itu makanya bapak ibu kalau awak semayang ku hindari beberapa hal yang bisa meragukan kita dalam solat. Contoh ku pak, ya, supaya khusyuk solat awak tu, hilangkan apa-apa yang meragukan kita dalam solat. Contoh, jangan solat di depan yang ada tulisan. Itu contohnya pak. Makanya boleh orang yang solat di depan itu pak, tulisan ku, daftar orang yang berkorban. Semayanglah apa kita di muku tulisan daftar peserta korban. Allahu Akbar. Di dalam hati macu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu mulut bercakap pak. Tapi dalam hati, oh Tuhan,
Daftar nama sianu jo ikelemo banyak tepuluh duitnya tiap tahun bisa berkorban. Manu tidak peknya duit ko. Kobon sebidang pa inulai do. Allahu Akbar. Sudah tu. Oh, sedang togak tadi teringat puluhnya. Oh, agak kunyo banyak anaknya di Pekan Baru nanai berompek. Gak ku anak nak mengirim duit gak kunyo. Torih puluh leh. Akhirnya perapurkaan. Langsung tadi gumoh ni. Ha itu Pak. Jadi hindari solat di depan yang ada tulisan. Dan jangan puluh bawa baju nilai tulisan di belakang kau. Coplos nomor 4 kalau mau perubahan. Kok bahayu ko Pak? No, bahayu ko. Jadi noleh husuk tu lepak leo. Kadang-kadang timun tidur-tidur dalam hati awak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tu yang meragukan awak, itu nafsu lawamah itu Pak, punya koroju. Membisikkan ke dalam hati manusia yang sedang beribadah untuk ragu-ragu dalam beribadah. Yang kedua Bapak Ibu, hindari solat di depan TV yang sedang hidup. Awak semayang ke TV di muka awak. Itu berita macam-macam Pak. Terbongkarnya rahasia di rumah Ferdy Sambo. Oh iya ni, sudah semayang tadi. Jolu-jolu itu Pak. Iyo titunya iyo. Patik le nyo kayu ajaknya. Lah. Lai puluh berita di TV itu Pak. Dunia dalam berita. Kata TV tadi. Sebuah rumah sakit terbakar. Di dalam rumah sakit tadi ada 5 mayat. Mayat itu melarikan diri. Tentunya Bapak Ibu sekalian mencolok. Oh Tuhan, di mana kejadian ni kok? Sebuah rumah sakit terbakar Pak. 5 orang mayat melarikan diri. Bilu puluh mayat bisa berjalan. La ilaha illallah. Tapi dia penasaran nak jual TV tadi ha. Atau makanya bibu kalau nak usuk semayang, jangan di depan TV, matikan TV dulu Pak. Ikut nafsu lawamah lah mulai di situ meragukan awak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan solat di dekat orang yang sedang bercerita. Kurang sedang bercerita kok. Sedang bercerita orang kok Pak. Ayo pun solat di dekat orang bercerita tadi. Orang nombor cerita, kau menceritakan orang. Anu, yo. Le tontu dia anu, kejadian minggu ko. Apa namanya? Bini si anu tenah dilarikan orang. Iyo, mau kesumpah mau. Minggu dulu dibawa orang. Datangnya orang sedang semayang tadi. Nuklian tontu do. Nak melarikannya mantannya potang. La ilaha illallah. La satu pun nanya ke dalam hati. Bekulah sudah sembahyang ku cerita ke kalian. Bapu bona cerita no sebona. Ino dilarikan orang do. Orang tu sesama lari dengan mantannya botang nih. La ilaha illallah. Atau makanya Pak kalau bisa jangan awak sembahyang di doket orang non sodang bu cerita. Bisa meragukan awak. Ku nafsu lawamah kan masuk situ Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan solat ketika orang sedang makan. Artinya jangan solat doke orang sedang makan, Pak. Beko kalau solat awal doke orang sedang makan, aku akan timbul ragu dalam solat, Pak. Kau pernah kejadian kau Bapak Ibu sekalian? Kami dulu kan rajin safari Ramadan, Pak. Safari Ramadan makan minum di masjid. Makan minum di masjid. Lalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi aku MC waktu itu. MC sebagai protokol lah. Bersama rombongan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kami makan itu supir-supir orang-orang di makan dulu baru semayang. Kalau awak no semayang dulu baru makan. Awak no sedang semayang tadi Pak, menjolu orang makan tadi nah. Itu Pak timbul keraguan. Aku pernah konai Pak. Ikut nak nampak aku godang kau Pak. Dagiang ni kau. Ricih dagiang tu Pak. Nu tanggung godang tu. Oh Tuhan, mudah-mudahan ni kulah dapat dia bang beko aku. Lilihnya Pak ditukar kawan. Sedang semayang tadi. Godangnya ricihnya nyo. Topi lantaknya Bapak Ibu sekalian. Apa namanya kau Pak?
nasupodeh do apa lungkuweh pak digigit lah betul pak. La ilaha illallah lungkuweh. La ilaha illallah. Ustaz ni ko nak tipu konyo nanti. Terpasulah panitia mencari gantinya Bapak Ibu. No ustaz tadi na iyo godangnya tapi lungkuweh. Ini iyo dagiang tu. Jadi itulah Bapak Ibu. Padahal ragu ya mana sedang semayang tadi ko entah dapet ko entah hindu. Makanya kami Pak kalau poi safari Ramadan ko itu Bapak Ibu kalau aku Pak makan gue dulunya. Makan gue dulu baru semayang Pak. No kau nak lagi itu dong. Pernah kami temu saya utara nah rumah makan lah itu. Nasi ni cukup lagi. Oh kalau aku tak makan dulu. Sebab posan yang wak aku betul. Sume iman dulu ni ya. Artinya makan dulu baru semayang. Kau nak boleh dong. Siap semayang belum baru makan dong. Ini lai tinggal betul lai Pak. Ini lai tinggal le dong. Makanya semayang dulu Pak. Kini codi aku Pak. Kemana kami safari Ramadan mau makan dulu Pak. Ustaz nak semayang tu. Semayang nomor 2 aku. Ni topik Ustaz Sobek tu. Memang nomor 2 semayang aku Pak. Nomor 1 syahadat. Nomor 2 solat. Iyo mana? Ada iyo kalau bu copek selesai. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ikulah Pak. Aku nak tahan jolo sate ke tu. Jadi dia lah tongah sate ku no konsentrasi ceramah tu no. Lah 1 puluh nafsu lawamah siku lebih elok kita tigalah. Barangkali Bapak Ibu demikian dan 7 macam nafsu yang merupakan pengajian kita pada subuh ini kesimpulannya adalah 6 macam nafsu mengajak manusia masuk neraka, hanya 1 macam nafsu yang mengajak kita masuk surga, namanya nafsu mutmainnah. Jadi Ibu kalau pulang mereka siapa pengajian tadi Ustaz Rizal apa pengajian kata 7 macam nafsu. Ono macam bang nafsu yang mengajak manusia masuk neraka. No semua macam ko masuk mau awak masuk surga. Namanya bang nafsu lawamah. Nu tiyu gak aku do. Niyu do. Aku terdengar dari rumah tadi nafsu mutmainnah ni. Oh iyo ni bang. Iyo topik tu bang. Aku tadi ustaz sudah menyobanya mengantuk ayam tadi bang. Antara terdengar dengan inu. Itulah. Jadi ibu sekalian berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat 7 macam nafsu yang merupakan pengajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan dapat kita ketahui dan mana yang baik tentunya dapat kita amalkan. Barangkali demikian Bapak Ibu dan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad il awwalina wal akhirin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adhinal jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna ma'al iman wa ahritna minad dunya ma'al iman wa qaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakat wa abwabal ni'mat wa abwabal rizki wa abwabal quwwati wa abwabas sihat wa abwabas salamat wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu kuliah subuh kita pada subuh Sabtu yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dan maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.